Part 36. Setelah Huanya berkata kalau dia tidak akan bisa mengabaikan apa yang dilakukan oleh Gi Sugon yang mendengar itu berkata kepadanya, kalau dia tidak ingin bertarung dengan seseorang dari istana Pacheon, dan masih dengan kesombongannya yang sangat tinggi, Gi Sugon berkata kepada Huanya untuk berhati-hati dengan apa yang ia katakan, dan di sisi tetua Samahu, dia berkata dalam hatinya, kalau Gi Sugon adalah orang yang sangat bodoh, yang tak tahu siapa orang di depannya tersebut. Huanya yang mendengar Gi Sugon berbicara seperti itu, dia pun menoleh ke arah tetua Samahu dan meminta maaf, karena dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dilakukan oleh Gi Sugon dan meminta tetua Samahu berpura-pura tidak melihat apa yang akan ia lakukan, dan tetua Samahu pun berkata, kalau dia tidak akan ikut campur dengan apa yang ingin mereka lakukan. Dan Gi Sugon yang melihat tetua Samahu berkata seperti itu, dia berasumsi kalau dia membunuh Huanya, dia tidak akan mendapatkan masalah. Kemudian Gi Sugon berkata, kalau dia tidak mempermasalahkan kalau tetua Samahu memihak kepada Huanya, tetapi, karena Huanya terus-terusan ikut campur dalam usaha pembalasan dendamnya, Gi Sugon berkata kalau dia tidak bisa berdiam diri dengan apa yang dilakukan oleh Huanya. Dan setelah melihat Huanya menyiapkan kuda-kuda untuk bertarung, masih dengan kesombongannya yang tinggi, Gi Sugon berkata kalau Huanya yang bertingkah seperti dirinya adalah bagian dari keluarga yang berpengaruh karena memiliki koneksi. Gi Sugon memperingatkan Huanya, kalau dia sudah mencoba mencari masalah dengan orang yang salah, dan kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyerang dirinya. Di saat beberapa dari bawahannya menyerang serentak, dengan sekali tebasan, Huanya pun berhasil membunuh mereka, sehingga membuat Gi Sugon terkejut, dan di sisi Huanya, dia yang sangat marah pun berkata, kalau Gi Sugon yang begitu percaya diri, akan ia musnahkan di detik itu juga, dan Gi Sugon yang mulai terpancing, dia pun mengeluarkan jurus racun dari fraksi Mandokmun dan langsung menyerangnya. Tetapi, Huanya dengan anggunnya menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Gi Sugon. Dan salah satu dari bawahannya Gi Sugon, dia yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, kalau situasi pertarungan tersebut sangatlah tidak baik untuk pemimpinnya, karena, serangan Gi Sugon tidak berpengaruh sama sekali, dan karena hal tersebut, bawahan itu pun berpendapat, kalau keterampilan Huanya lebih tinggi dari pemimpinnya tersebut, dan kalau jika Huanya memutuskan untuk menyerang, hasilnya sudah pasti kalau pemimpinnya akan kalah. Dan karena hal tersebut, dia pun mencoba memikirkan apa yang harus ia lakukan agar pertarungan tersebut bisa diakhiri. Di sisi Huanya, setelah berhasil menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Gi Sugon, dia pun berkata kalau dia telah menganalisis keterampilan yang dimiliki oleh Gi Sugon, dan seperti yang ia pikirkan, keterampilan yang dimiliki Gi Sugon hanya berguna untuk penyergapan saja. Lalu, Huanya pun menyiapkan tekniknya dan langsung mengarahkan ke arah Gi Sugon, dan ketika teknik Ki tersebut mengarah ke arahnya, Gi Sugon yang mencoba menahan serangan tersebut, dia pun akhirnya terpental, karena tekanan yang besar dari serangan yang dilancarkan oleh Huanya, dan belum terlepas dari itu, Huanya pun melancarkan serangan lanjutannya yang membuat Gi Sugon terkejut, namun sebelum serangan tersebut mengenainya, serangan tersebut pun diblok oleh zombie racun, yang berhasil menyelamatkan Gi Sugon dari terkena serangan tersebut. Huanya yang melihat Gi Sugon diselamatkan oleh zombie racunnya, dia pun berkata, kalau Mandokmun adalah fraksi yang dihuni oleh orang-orang yang tak bisa bertarung dan hanya menggunakan trik serta racun seperti seorang pengecut. Namun, Gi Sugon yang mendengar itu pun tak terpancing dengan apa yang dikatakan oleh Huanya. Dan sambil tersenyum, dia berkata kepada Huanya, kalau dirinya ingin hidup, Gi Sugon menyarankan kepada Huanya untuk berlutut di depan zombie racun. Tetapi, Huanya dengan tegas kalau para pendekar istana Pacheon tidak pernah takut dengan racun apapun, dan setelah membuat garis di hadapannya dengan menggunakan pedang yang ia pegang, tetua Samahu yang menyadari kalau gerakan tersebut adalah salah satu teknik yang dimiliki oleh Gu Yangpong. Dia pun terkejut, karena, setelah sekian lama dia bisa melihat teknik itu kembali. Di saat zombie racun tersebut berlari ke hadapannya,
Saat akan melancarkan serangannya, Huan Ya pun menggunakan teknik yang ia pelajari dari Gu Yangpong, dan berhasil mencabik-cabik zombie racun tersebut, sehingga membuat para bawahan dari Gisugon terkejut. Lalu, di sisi Huan Ya, dia yang langsung mengarah ke arah Gisugon. Dia pun langsung menghunuskan pedang ke arahnya, kemudian berkata, kalau Gisugon harus membayar apa yang telah ia lakukan. Tetapi, sebelum Huan Ya mengeksekusinya, salah satu bawahan dari Gisugon pun datang dan meminta tolong kepada Huan Ya untuk mengampuni pemimpinnya tersebut, karena fraksi mereka adalah sekutu dari Istana Pacheon. Namun, Huan Ya yang masih memendam kemarahan kepada Gisugon. Dia berkata kepada bawahannya tersebut, jika dirinya tidak ingin terbunuh. Huan Ya berkata kalau dia harus menyingkir. Tak berselang lama, terdengar seseorang yang berkata kepada Huan Ya untuk menghentikan apa yang sedang ia lakukan. Dan ternyata, orang tersebut adalah Gung Saheun yang ditemani Chon Suyu. Lalu Gung Saheun bertanya kepada Huan Ya, apa yang ia pikirkan sampai-sampai memotong zombie racun menjadi beberapa bagian. Dan Huan Ya yang masih dalam keadaan marah, dia berkata kepada Gung Saheun yang selaku pemimpin tertinggi Istana Pacheon, kalau hal tersebut adalah hal yang layak untuk dilakukan. Dan di sisi Chon Suyu, dia yang mendengar perkataan Huan Ya pun berkata kepadanya untuk menjaga ucapannya, karena apa yang barusan ia katakan adalah tindakan yang kurang ajar. Dan Huan Ya yang sudah bisa mengendalikan emosinya, dia pun lalu meminta maaf, karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Gung Saheun lalu berkata kepada Huan Ya, kalau dia melakukan hal tersebut pasti ada alasan dia melakukannya. Namun terlepas dari itu, Huan Ya semestinya tidak melakukan hal tersebut, karena fraksi Mandokmun adalah bagian dari Istana Pacheon, dan menyuruhnya untuk menghentikan tindakannya tersebut. Namun meski sudah mengendalikan emosinya, Huan Ya berkata kalau dia tidak bisa menghentikan tindakannya. Dan di sisi tetua Samahu, meski awalnya dia berkata kalau tidak akan ikut campur dengan apa yang akan dilakukan Huan Ya terhadap Gisugon. Namun setelah melihat Huan Ya berkata tidak sopan kepada Gung Saheun, dia pun akhirnya mencoba menyuruh Huan Ya untuk mengakhiri tindakannya tersebut. Meski dirinya tahu bagaimana perasaan yang Huan Ya rasakan, Huan Ya tetap harus menghormati Gung Saheun selaku pemimpin tertinggi Istana Pacheon, dan jika putra pemimpin istana bertindak seperti itu, tetua Samahu berkata kalau kehormatan sesepuh yang lebih tinggi akan tercoreng. Dan di sisi Gisugon, dia yang mendengar ucapan dari tetua Samahu, kalau Huan Ya adalah putra pemimpin Istana Pacheon, dia pun mulai merasa panik, karena setelah pemimpin Istana Pacheon yang sekarang berhenti dari jabatannya, Huan Ya adalah kandidat selanjutnya yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Huan Ya lalu menjelaskan apa yang sudah Gisugon perbuat kepada Gung Saheun. Kalau karena tindakan bodohnya, Somun yang mencoba untuk pergi ke kampung halamannya mungkin akan kembali menjadi musuh terberat buat Istana Pacheon. Ditambah, Gisugon sudah menggunakan parasit pada seorang gadis yang bahkan tidak tahu seni bela diri. Dan karena hal tersebut, Huan Ya berkata kalau dia tidak bisa memaafkan apa yang sudah Gisugon perbuat. Dan di sisi tetua Samahu, meski dia setuju dengan apa yang Huan Ya katakan kalau tindakan Mandokmun adalah tindakan yang ceroboh karena dibutakan oleh dendam dan tidak memikirkan apa konsekuensinya, tetua Samahu pun bertanya kepada Huan Ya, jika dirinya membunuh Gisugon, apa yang akan ia lakukan terhadap para bawahannya. Dan meski dia membuat kesalahan, tetua Samahu berkata kalau dia masihlah bagian dari Istana Pacheon. Dan karena Huan Ya sudah berhasil mempermalukan harga diri Gisugon, dia pun meminta Huan Ya untuk memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. Namun, ketika melihat Gisugon tersenyum, Huan Ya pun menendangnya, sehingga membuatnya terguling ke belakang. Dan setelah Huan Ya memasukkan pedang ke sarungnya kembali, Huan Ya berkata kepada Gisugon, kalau dia masih penasaran ingin membalaskan dendam terhadapnya karena apa yang sudah ia lakukan. Huan Ya berkata kalau Gisugon dipersilahkan menemuinya kapanpun dia inginkan. Di tempat lain, tepatnya di tempat koalisi Murim, di saat Chunha sedang berbaring, Dang Ilgi pun berkata, kalau larva yang ada di tubuhnya akan menjadi dewasa dan mencoba bertelur, dan meminta untuk segera secepat mungkin memutuskan,
Apa yang akan mereka lakukan terhadap Chunha? Apakah mereka akan memperpanjang umurnya dengan menggunakan teknik api samadi murni? Karena kalau terlambat sedikit pun, hal tersebut akan mengakibatkan nyawanya terancam. Dan setelah sepakat kalau mereka akan menggunakan teknik api samadi murni, Gu Yangpong pun berkata kalau dia lebih baik dalam mengendalikan Qi, dan akan melakukan teknik api samadi murni kepada Chunha terlebih dahulu. Dan sebelum melakukannya, Dang Ilgi berkata kepada Gu Yangpong kalau dia harus menggunakan teknik api samadi murni dengan memikirkan batasan sejauh mana Chunha bisa bertahan. Dan ketika perlahan-lahan mencoba mengalirkan api samadi murni ke tubuh Chunha. Dan ketika seiring berjalannya waktu, Chunha pun menjerit kesakitan. Dan karena hal tersebut, Gu Yangpong pun menyuruh yang lain untuk menahan gerakan Chunha yang terus berontak. Dan di sisi Somun, dia yang tak sanggup melihat istrinya menderita kesakitan. Sambil menahannya, dia pun memalingkan pandangannya. Setelah beberapa saat dan proses pengobatannya selesai, Chunha pun akhirnya bisa beristirahat namun dengan keadaannya yang pucat. Kemudian, Gu Yangpong bertanya, apakah pengobatannya sudah berhasil? Dan Dang Ilgi pun berkata, kalau pengobatannya berjalan dengan lancar. Tetapi, parasit dewasanya masih tetap hidup di dalam tubuhnya. Lalu, Dang Chonho bertanya, apa yang akan terjadi jika mereka menerapkan api samadi murni yang lebih kuat? Dan Gu Yangpong pun berkata, kalau tubuh dari Chunha tidak akan bisa menahannya, dan karena hal tersebut, Dang Chonho yang merasa kasihan kepada Chunha pun berkata kepada Somun untuk memikirkan tindakan selanjutnya. Apakah Somun akan mengakhiri hidupnya Chunha, atau membiarkannya terus menderita dengan menerima api samadi murni sampai dia bisa melahirkan anaknya? Meski Dang Chonho berpendapat kalau itu juga bukanlah hal yang mudah. Kemudian, Gu Yangpong pun bertanya kepada Somun, apa yang akan Somun lakukan? Dan Somun pun berkata, kalau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan karena hal tersebut, Gu Yangpong pun berkata kepadanya, kalau dirinya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Di tempat pertemuan para petinggi koalisi Murim, Hai Chon Pung bertanya tentang kondisi dari Chunha, dan Chon Ak pun berkata, kalau racun parasit yang diciptakan Mandok Moon masih belum ada obatnya, meski keluarga Dang yang memiliki skill penawar naga, mereka masih tidak bisa menemukan metode penyembuhan penyakit tersebut. Kemudian, Guak Muung berkata, meski memang bisa menggunakan api samadi murni, dan larva dalam tubuhnya bisa dibunuh, itu akan tetap sulit untuk seseorang yang tidak tahu dengan seni bela diri untuk membunuh parasit dewasanya. Salah satu petinggi yang belum diketahui namanya, dia pun berkata, kalau bukankah hal tersebut akan menguntungkan mereka? Karena, jika Chunha mati dengan menyebutnya dengan sebutan gadis tak berguna. Petinggi itu berkata kalau Somun akan membantu mereka melawan istana Pacheon. Dan Guak Muung yang mendengar itu, dia pun berkata kepada petinggi tersebut untuk menjaga mulutnya. Karena sebagai seorang petinggi, dia tak pantas menyebut seseorang dengan sebutan gadis tak berguna. Dan petinggi itu pun berkata, kalau dia masih memendam dendam terhadap Somun yang telah menghina harga dirinya ketika Somun mengamuk di tempat tersebut di beberapa waktu yang lalu, dan untuk memanfaatkannya, petinggi tersebut berkata kalau lebih baik gadis tersebut mati saja. Dan Guak Muung yang tak suka dengan perkataannya, dia pun berkata kepada petinggi tersebut, apakah dia terlalu takut untuk melawan istana Pacheon sampai-sampai berkata seperti itu? Dan kalau memang benar dengan apa diperkirakan, Guak Muung menyuruhnya untuk melarikan diri saja, dan petinggi itu yang tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Guak Muung, dia pun meminta kepada Guak Muung untuk menutup mulutnya, karena kalau terus berkata omong kosong, petinggi itu berkata kalau dia akan membunuhnya. Di saat situasinya mulai tegang, Biksu Yong-o sebagai pemimpin dari koalisi Murim pun mendobrak meja untuk menghentikan mereka, sambil berkata kalau pertemuan yang mereka adakan untuk menemukan cara untuk melawan istana Pacheon. Kemudian, Zhuge Yongyong berkata, karena selama beberapa hari tidak ada konflik antara jalur cahaya dan istana Pacheon, Zhuge Yongyong berpendapat kalau kekuatan antara kedua kubu dalam keadaan seimbang. Namun dengan bantuan pasukan Arhan Shaolin dan Dewa Penjaga, Zhuge Yongyong meyakini kalau kekuatan mereka berada di atas angin. Di tempat lain,
Terlihat kakeknya Somun sedang berjalan ke sebuah tempat, dan di perjalanannya tersebut, dia pun bergumam, kalau Somun yang sudah pergi bertahun-tahun ke daratan China, tidak pernah lagi memberikan kabar kepadanya. Lalu, kakeknya Somun pun menoleh ke berbagai arah, sambil berkata apakah peliharaannya terbang dan mendapati dirinya tersesat, dan setelah melihat seekor burung kecil jatuh di hadapannya, terlihatlah elang seperti Iron Blood yang sudah mati dan langsung menukik ke arah kakeknya Somun, dan diketahui, burung tersebut bernama Inseok. Di waktu kakeknya Somun memanggang burung kecil yang diburu oleh Inseok, setelah matang dan memakannya, kakeknya Somun berkata kepada burung tersebut, kalau dirinya tidak bisa mengharapkan banyak dari burung tersebut, karena Inseok, yang diketahui kalau dia adalah anak dari Iron Blood, tidak mendapatkan pelajaran memburu dari ibunya Iron Blood, dan kemudian, kakeknya Somun pun berkata, kalau dia sangat merindukan cucunya tersebut. Setelah beberapa saat dan mampir ke sebuah kedai, kakeknya Somun pun terlihat sedang mengobrol dengan seseorang, dan di dalam obrolan tersebut, kakeknya Somun yang mendengar kisah cucunya tersebut dari pria tersebut pun terus bertanya tentangnya, dan pria tersebut yang tak tahu kalau yang ada di depannya adalah kakeknya Somun, dia pun berkata, dengan mengatakan, LG Somun, dia adalah pendekar panah yang sudah mendapatkan julukan sebagai Phantom Archer. Master LG akan menembakkan panah, dan mereka tidak punya waktu untuk memproses apa yang terjadi, karena mereka sibuk bersembunyi. Panahnya begitu kuat sehingga mereka menembus musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jadi siapa yang berani melawannya? Apa yang benar-benar menyebabkan ketenaran Master LG di Cina adalah pertarungan di bagian selatan Sungai Yangtze. Di Cina, Sungai Yangtze adalah pusat konflik antara Istana Pacheon dan Jalur Cahaya. Jalur Cahaya dikirim untuk penguatan dari Istana Namgung, dan Master LG adalah bagian dari kekuatan itu. Jalur Cahaya memenangkan pertarungannya. Namun, karena mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Lalu, kakeknya Somun pun berkata, kalau apa yang ia dengar, Jalur Cahaya mengalami kekalahan. Tetapi, pria tersebut berkata kalau Jalur Cahaya tidak mengalami kekalahan, melainkan memutuskan untuk mundur. Namun di waktu tersebut, pria itu berkata kalau pasukan Istana Pacheon terus mengejar pasukan Jalur Cahaya dan dipaksa menuju ke jalan yang sempit, di mana pemimpin Istana Namgung dan saudaranya memutuskan untuk bertarung di tempat tersebut. Kemudian, kakeknya Somun bertanya tentang Phantom Archer, dan pria itu pun berkata kembali, kalau pada saat itu, pria tersebut yang memanggil Somun dengan sebutan Master Phantom Archer, dia berkata kalau Somun kembali sendirian untuk menyelamatkan saudara-saudara Namgung. Dan dengan kehebatannya, pria tersebut berkata kalau Somun berhasil melawan mereka sendirian dan berhasil menyelamatkan pemimpin Istana Namgung. Dan karena peristiwa tersebutlah, pria itu berkata kalau Somun mendapatkan julukannya sebagai Phantom Archer dan menjadi terkenal. Kakeknya Somun yang mendengar kisah cucunya tersebut pun merasa senang. Namun ketika pria tersebut meneruskan kisahnya dan berkata kalau Somun mengalami kecelakaan saat pergi ke kediaman Dang, kakeknya Somun pun bertanya, apa maksud pria tersebut yang berkata kalau Somun mengalami kecelakaan, dan pria tersebut yang menyebut orang-orang dari keluarga Dang sebagai orang yang bodoh. Dia berkata kalau mereka telah membunuh Somun, sehingga membuat kakeknya Somun pun terkejut dan meraih baju pria tersebut, sambil bertanya kenapa keluarga Dang melakukan hal tersebut, dan pria itu yang merasa sesak karena cengkraman kakeknya Somun, dia pun memintanya untuk melepaskan genggamannya terlebih dahulu. Dan setelah melepaskan, pria itu memberitahukan, kalau di waktu itu, Istana Dang mengira kalau Somun adalah mata-mata dari Istana Pacheon, dan setelah menangkapnya, para orang-orang dari keluarga Dang menyiksanya sampai dia meninggal. Kakeknya Somun yang terkejut dengan cerita tersebut pun berkata, bukannya Somun adalah seorang seniman bela diri yang sangat terampil, kenapa dia bisa dengan mudah tertangkap seperti itu? Dan pria itu pun berkata, kalau sebelum mendatangi Istana Dang, Somun telah bertarung dan menggagalkan pasukan Mandokmun yang akan menyerang ke Istana Dang, dan karena hal tersebut,
Pria itu berkata kalau So-mun pasti menderita luka yang serius, serta meyakini, kalau di saat di kediaman Istana Dang, So-mun sedang tidak dalam kondisi yang sehat, dan di sisi kakeknya So-mun, dia yang marah pun berkata, kalau dia akan membalas dendam kepada keluarga Dang, kemudian bertanya kepada pria tersebut, apakah yang diceritakannya adalah benar, dan pria itu pun berkata, kalau itu adalah kebenaran, dan kalau kakeknya So-mun tidak mempercayai perkataannya, dia pun meminta kakeknya So-mun untuk mencari kebenarannya dari orang lain. Karena peristiwa tersebut yang sudah 6 bulan berlalu, dia berkata kalau orang-orang sudah tahu dengan peristiwa tersebut. Dan setelah hari berganti malam, kakeknya So-mun yang sedang berada di sebuah hutan, dia pun merasa sedih sekaligus marah, karena cucu satu-satunya harus pergi mendahuluinya karena keegoisannya yang membohonginya untuk pergi ke Istana Dang. Namun terlepas dari itu, kakeknya So-mun pun bertekad kalau dia akan memusnahkan semua orang-orang yang ada di Istana Dang, dengan tanpa sepengetahuannya, kalau So-mun sudah kembali. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.